ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini ya kita bersyukur kepada Allah sudah mencurahkan berbagai nikmat ya kepada kita, dan kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat dari Allah. Dalam surah An-Nahl ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Wa in, dan andaikan, jika andaikan ta'uddu, kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Bahwa di antara nikmat Allah yang begitu besar, anugerah Allah ya, nikmat Allah yang begitu besar adalah yang harus kita syukuri, nikmat iman ya, nikmat ilmu yang bermanfaat. Nah, ini adalah nikmat yang paling besar ya, nikmat iman, nikmat ilmu yang bermanfaat merupakan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang Allah anugerahkan kepada hamba-hamba terpilih ya. Tidak semua Allah pilih diberikan nikmat iman, nikmatnya ilmu yang bermanfaat gitu ya. Hanya orang-orang pilihan Allah yang Allah berikan iman, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang hampir setiap pagi ya saya sampaikan, "May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah berkehendak ya, Allah menghendaki kebaikan, maka Allah akan fakihkan. Allah akan fakihkan seseorang itu dalam agamanya. Maka alhamdulillah ya, mungkin kita diantara yang hadir di majelis ilmu harus bersyukur sama Allah ya. Karena ini adalah salah satu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan dari kita semua nih yang hadir, baik di majelis ilmu di masjid atau majelis ilmu di madrasah atau seperti kita ini ya. Nah, ini mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini adalah salah satu tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan dari kita. May yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan, maka Allah akan fakihkan orang itu dalam agama. Mudah-mudahan hari ini kita semakin menguatkan mengenai itu ya, mengenai pentingnya gitu ya untuk mencari ilmu, pentingnya kita mendapatkan ilmu yuntafa'u bihi, kita melakukan refleksi ya, kita setiap pagi nih, setiap subuh udah bertahun-tahun ya kita melakukan kajian ilmu gitu ya. Nah, mudah-mudahan semakin hari kita dicas ya keimanan kita dengan ilmu. Nah, ini hari ini kita hanya akan melakukan refleksi saja ya, bahwa betapa pentingnya ilmu untuk kehidupan kita gitu ya. Tetapi ilmu yang seperti apa yang setiap hari yang kita pelajari itu yang fokus untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bagaimana kita mencharge iman kita dengan ilmu. Nah, baik di antaranya di sini hal yang dibahas ya. Karena sebetulnya di buku ini yang dibahas itu bekal perjalanan menuju akhirat, tetapi nggak akan nyampe ya. Kita hanya membahas beberapa sampai jam 6 ya. Saya juga ada kegiatan lokakarya nih di sekolah penggerak. Nah, oleh karena itu tetapi kita istiqomahkan saja walaupun hanya 30 menit, walaupun hanya 20 menit. Kita setiap hari mencharge keimanan kita dengan ilmu ya, bahwa kalau dalam Islam itu menghadiri majelis ilmu atau menghadiri taman surga ya, Riyadul Jannah ya, taman surga adalah salah satu faktor penting yang bisa menyuburkan keimanan kita gitu. Nah, ini bahwa pentingnya mencas iman kita dengan ilmu. Nah, dengan ikhtiar kita hadir
baik di majelis ilmu secara nyata ya, atau majelis ilmu secara sekarang udah perkembangan dunia teknologi ya, seperti kita hadir di majelis ilmu seperti ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa menyuburkan keimanan kita ya, bahwa kita sebagaimana yang kita tahu bahwa keimanan itu bisa yazidu, bisa bertambah, bisa yankusu, bisa berkurang. Nah, sehingga kewajiban kita adalah selalu mencharge ya, bagaimana kalau HP nggak dicas ya. Nah, sama keimanan juga harus dicharge oleh kita, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, innal iman, sesungguhnya keimanan itu layak laku ya, bahwa keimanan itu layak laku fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb, bahwa keimanan dalam hati seseorang itu ya bisa luntur, bisa usang gitu ya, bahwa bisa luntur, bisa usang, kama yakhlaqu thawb, sebagaimana lunturnya pakaian. Fas'alullah, maka tugas kita adalah memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ayyujaddidal iman, untuk memperbaharui keimanan fi qulubikum, di hati kalian. Nah, jadi yang harus kita pahami bersama bahwa hati itu ya, atau keimanan kita bisa bertambah, bisa berkurang, bahkan dalam hadis ini ya, bisa usang atau bisa luntur. Yang namanya luntur ketika ada gambar ya, kemudian luntur, nah posisinya seperti apa, nauzubillah ya, jangan sampai keimanan kita luntur. Nah, di sini diibaratkan seperti lunturnya pakaian. Maka tugas kita adalah fas'alullah, memohon sama Allah gitu ya, berdoa sama Allah, ayyujaddidal iman, supaya Allah itu memperbaharui keimanan kita ya, fi qulubikum, dalam hati kalian. Nah, bagaimana cara kita memperbaharui keimanan? Nah, bagaimana cara kita ya memperbaharui keimanan, mencharge keimanan, itu diantaranya adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, atau kalau dalam istilah agama ya, Riyadul Jannah, taman syurga. Nah, itu majelis ilmu itu diibaratkan seperti taman syurga. Nah, bagaimana, alhamdulillah ya, kita mungkin sudah ada kecintaan kita terhadap ilmu gitu ya, alhamdulillah. Diantaranya kita berikhtiar ya, senantiasa memperbaharui keimanan kita, mencas keimanan kita dengan hadir di majelis ilmu. Nah karena dengan kitanya hadir di majelis ilmu, kemudian belajar berbagai ilmu agama ya, kita belajar ada tafsirnya, ada hadisnya, ada bahasa Arabnya, ada fikihnya ya, di Bulughul Maram ada Bukharinya, misalnya bab keimanan kita pelajari. Nah, alhamdulillah ya, di setiap hari kita mencharge ya, setiap hari Senin kita mengkaji tafsir ya, Al-Baqarahnya, kemudian tafsir pendeknya juga. Di setiap Rabu kita mempelajari kitab ya, baik itu Bulughul Maram yang lebih ke fikih gitu ya, bab fikihnya gitu, kemudian Bukhari bab tauhidnya, kemudian dikuatkan Riyadhus Shalihin ya dengan berbagai keyakinan, keimanan, akhlak gitu ya. Kemudian juga bahasa Arab kita dikuatkan untuk bagaimana kita memahami berbagai hal. Nah, mudah-mudahan berbagai ikhtiar yang kita lakukan di setiap harinya itu adalah di antara ikhtiar kita untuk memperbaharui keimanan, mencas keimanan kita ya, hadir di majelis ilmu. Insya Allah dengan seringnya kita belajar ilmu agama, kecintaan kita terhadap ilmu agama, maka akan semakin bertambah keimanan dalam diri kita. Nah, kalau dulu Mu'adz bin Jabal ya, salah seorang sahabat Nabi, nah ketika ketemu ya sama sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, beliau mengatakan, ijlis bina nu'minu sa'atan, sini duduk sama kami ya, nu'minu sa'atan, kita meningkatkan iman. Nah, jadi kayak ada di majelis ilmu seperti ini, misalnya baik itu di masjid ataupun majelis ilmu yang lainnya, itu ada dalam rangka
Kalau Mu'adz bin Jabal mengibaratkannya, ijlis bina, sini duduk sama kami, nu'minu sa'atan, mari kita tingkatkan keimanan. Jadi nu'minu sa'atan itu kalau diartikan secara letterleknya ya, kita beriman saatan walaupun sejam gitu ya. Tapi dalam hal ini adalah maksudnya meningkatkan keimanan. Nah, jadi Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menyampaikan bahwa ya ini ya tips dari Ibnu Qayyim, ketika kita merasa hati kita keras gitu ya, hati kita itu gersang gitu ya, hati kita itu goflah atau lalai, maka kata Ibnu Qayyim, cari hati kalian di 3 tempat. Nah, saat di majelis ilmu, nah apakah hati kita tersentuh enggak? Apakah hati kita bergetar? Apakah hati kita seperti apa kondisinya? Maka harus dicari di 3 tempat ini. Dan syukur alhamdulillah ketika kita dalam majelis ilmu, hati kita senantiasa tersentuh, hati kita senantiasa terpaut ya, terbasahi dengan berbagai hadis, berbagai ayat gitu ya. Hati kita bergetar saat kita mendengarkan ayat Allah, hati kita bergetar saat membaca hadis Nabi gitu ya. Kemudian jadi coba kita berpikir sesaat ketika kita hadir di majelis ilmu, apakah hati kita tersentuh? Kemudian ketika membaca Al-Quran, nah apakah hati kita juga bergetar? Di antara ciri orang beriman itu adalah ketika dibacakan ayat Allah ya, wajilat qulubuhum, bergetar, hatinya itu bergetar. Makanya kita cari apakah hati kita ada di antara 3 tempat ini. Ketika di majelis ilmu, apakah hati kita terketuk, hati kita tersentuh, hati kita bergetar. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita sedang berinteraksi sama Allah, apakah hati kita juga bergetar ketika membaca Al-Quran, hati kita tersentuh. Dan ketika kita sendirian bersama Allah ya, kita sendirian bersama Allah, seperti misalnya sedang sholat atau kita sedang bermuhasabah, kita sedang munajat sama Allah. Nah, jika nih kata Ibnu Qayyim ya, jika kalian tidak mendapati hati kalian di 3 tempat itu, misalnya di majelis ilmu kita ya gaflah, lalai gitu ya, tilawah hanya baca secara lisan saja, kemudian saat sendirian sama Allah kita tidak merasa dekat, kita tidak merasa tersentuh, kita tidak merasa bergetar. Nah, ini harus hati-hati ya. Kata Ibnu Qayyim bahwa jika kalian tidak mendapati hati kalian di 3 tempat itu, maka mintalah sama Allah gitu. Minta sama Allah supaya Allah itu memberikan hati kepada kalian. Karena jika kita di majelis ilmu pun tidak tersentuh, saat baca Quran pun tidak tersentuh, saat munajat sama Allah hati kita tidak hadir di dalamnya, maka sesungguhnya kalian itu tidak memiliki hati. Dan syukur alhamdulillah, mudah-mudahan ya, walaupun hanya sebentar, setiap hari kita menyempatkan hadir di majelis ilmu dengan berbagai kesibukan ya, walaupun hanya misalnya kadang sempatnya itu hanya di majelis ilmu secara dunia maya. Nah, ini juga tidak mengurangi fadilah keutamaannya ya. Kemudian alhamdulillah kita pun diawali dengan bacaan Al-Quran. Nah, kemudian tinggal ketika kita bermunajat sama Allah ya, berkhalwat sama Allah, bersendirian dengan Allah. Nah, apakah hati kita hadir saat itu? Nah, mudah-mudahan setiap hal yang kita ikhtiarkan ya, betul-betul Allah ya menghadirkan hati kita yang betul-betul hati yang memiliki cahaya, hati yang memiliki tadi ya hidayah, bergetar ketika dibacakan asma Allah, hati kita bergetar, hati kita semakin takut kepada Allah gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus membenahi hati ya, bahwa kalau dalam hadis Nabi ya, la yastaqimu iman, bahwa iman itu tidak akan sempurna gitu ya. La yastaqimu imanu abdin, iman seorang hamba itu tidak akan sempurna ya, hatta yastaqima qalbuh, sampai
hatinya istiqomah gitu. Nah, bahwa hati yang hidup itu, hati yang subur, hati yang hidup adalah hati yang ingat kepada Allah gitu ya. Hati yang dipenuhi subur dengan keimanan, hati yang betul-betul dipenuhi dengan ketakwaan, hati yang dipenuhi dengan ilmu yang bermanfaat ya. Jadi ini adalah yang harus menjadi perhatian kita gitu ya. Bagaimana kita mengontrol keimanan, mengontrol hati kita, karena pusat keimanan dan pusat kebaikan seseorang itu adalah dalam memperbaiki hatinya. Jadi kalau kita ingin memperbaiki keimanan kita misalnya tadi ya, bahwa iman itu kadang naik, kadang kurang. Nah, ketika kita ingin memperbaiki keimanan kita, apalagi di bulan Ramadan ya, maka perbaiki dulu hati kita. Nah, ini hati kita ya, dirasakan dulu kehadiran ya hati kita, karena hati itu diibaratkan raja ya. Kita pernah membahas bahwa Allah, ingatlah, inna, sesungguhnya fil jasad, di dalam jasad itu mudghah, ada segumpal daging ya. Idza saluhat, ketika segumpal daging itu bagus, saluha sairu, maka idza saluhat saluhal jasadu kulluh, ketika hatinya beres, ketika segumpal daging itu bagus, maka baguslah seluruhnya. Wa idza fasadat, dan ketika rusak segumpal daging itu, fasada kulluh, maka rusak semuanya. Nah, jadi hati kita itu seperti raja ya bagi anggota tubuh lainnya. Ketika baik, maka akan memerintahkan anggota tubuh lainnya baik gitu. Dan ketika buruk gitu ya, maka akan memerintahkan ya kepada hal buruk. Nah, ketika hatinya baik, maka mata akan diperintah melihat yang baik. Ketika hati kita baik, maka telinga kita akan diperintah untuk mendengarkan yang baik-baik. Ketika hati kita baik, maka hati ya akan memerintah kaki melangkah ke tempat yang baik. Kemudian akan memerintah lisan mengucapkan yang baik. Namun ketika hati kita rusak, nah kita harus berlindung sama Allah ya. Ketika hati kita rusak, nih ada sesuatu, ada penyakit kah, ada noktah titik hitam kah dalam hati kita, maka akan memerintahkan tubuh yang lain kepada kemaksiatan. Jadi mata kita disuruh untuk melihat yang haram gitu ya. Susah misalnya ketika udah, apalagi di zaman yang penuh teknologi ini ya, sangat dengan tidak sengaja misalnya kita membuka, nah apakah mata kita ya, ketika hati seseorang kotor, ketika hati seseorang rusak, maka tentu saja ia akan menyuruh matanya melihat sesuatu yang haram. Ketika hatinya rusak, maka akan memerintah telinga untuk mendengarkan sesuatu yang haram gitu ya. Senang musik-musik yang melenakkan gitu ya. Senang telinga itu mendengarkan sesuatu yang lago gitu ya, sesuatu yang sia-sia gitu. Nah, kemudian ketika hati rusak, maka menyuruh lisan mengucapkan yang kotor. Ketika hati rusak, hati-hati akan menyuruh kaki untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat. Maka tadi ya, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an, hati itu ibarat raja. Pokoknya hati itu kita ibaratkan raja, dan anggota tubuh lainnya itu seperti prajuritnya, prajurit yang sangat taat gitu ya pada titah sang raja. Jadi ketika rajanya baik, maka prajuritnya pun akan baik, dan ketika rajanya rusak, maka prajuritnya pun akan rusak. Tadi ya, bahwa dalam hadis tadi pokoknya yang itu harus betul-betul kita perhatikan, bahwa ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasad kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Nah, ingatlah segumpal daging itu adalah hati. Nah, jadi harus betul-betul, apalagi di bulan Ramadan ini, bagaimana kita menata hati kita, membersihkan hati kita, memperbaiki ya kerusakan-kerusakan yang ada dalam hati kita. Nah, ini dalam bulan Ramadan momen yang paling penting ya.
Dan cara terbaik untuk memperbaiki keimanan kita adalah diantaranya, nah ini mencharge hati kita, melembutkan hati kita dengan mencari ilmu yang bermanfaat, hadir di majelis ilmu yang bermanfaat. Karena dengan kita hadir di majelis ilmu, kita akan merasakan ketenangan. Itu sudah janji Allah ya. Allah akan menurunkan ketenangan dengan hadir di majelis ilmu. Janji Allah akan memberikan rasa bahagia gitu ya. Dan mudah-mudahan kita menjadi lebih baik lagi, lebih dekat lagi sama Allah. Makanya carilah taman-taman surga gitu ya. Carilah riyadul jannah, cari taman surga. Yaitu taman surga itu adalah majelis ilmu yang bermanfaat. Nah, majelis ilmu yang bermanfaat itu minimalnya ada 3 hal yang harus ada ya. Jadi kita juga harus mencari majelis-majelis ilmu yang betul-betul majelis ilmu yang bermanfaat. Nah, ada tanda-tandanya majelis ilmu itu bermanfaat atau tidak. Di antaranya yang pertama adalah ketika kita memilih ya majelis ilmu itu atau taman surga itu, yang pertama adalah menjadikan kita semakin takut sama Allah gitu. Nah, apakah ketika kita hadir di majelis ilmu itu menjadikan kita semakin takut kepada Allah? Nah, semakin kita duduk di majelis ilmu, kita semakin takut, karena hakikat ilmu itu kan bahwa ilmu yang sesungguhnya itu yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah. Bahwa Ibnu Mas'ud menyampaikan, cukuplah rasa takut kepada Allah itu sebagai ilmu. Nah, jadi nggak usah kita banyak-banyak mencari hal-hal lain gitu. Yang terpenting itu apakah ketika kita hadir di majelis ilmu itu menjadikan kita semakin takut kepada Allah atau seperti apa gitu ya. Makanya kita harus memuhasabah diri, apakah kita selama hadir di majelis ilmu menjadikan kita semakin takut kepada Allah atau tidak gitu ya. Kalau misalnya kehadiran kita di majelis ilmu menjadikan kita semakin takut sama Allah, semakin merasa muraqabatullah ya, semakin merasa diawasi oleh Allah, maka majelis ilmu seperti itu adalah majelis ilmu yang berkah gitu. Nah, majelis ilmu yang berkah, majelis ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita hadir di majelis tersebut semakin jauh dari Allah gitu ya, hati kita semakin keras, maka ketahuilah bahwa ada yang salah dalam diri kita atau dalam majelis tersebut misalnya. Jadi apakah dengan hadir di majelis ilmu itu semakin hari hati kita semakin terpaut dengan Allah? Apakah semakin hari hati kita semakin takut sama Allah? Atau sebaliknya misalnya, karena kan manizdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah hidayah, maka dia tidak akan bertambah kecuali hanya semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah menjadikan kita semakin semangat dalam beribadah kepada Allah. Nah, carilah majelis ilmu yang menjadikan kita semakin semangat dalam beribadah gitu ya. Di bulan Ramadan ini misalnya dibahas amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan. Bagaimana qiyamul Ramadan yang sesuai Rasulullah itu seperti apa. Dibahas tentang zakat fitrah ya. Utamanya seperti apa. Misalnya kemudian saum dengan berbagai panduannya dari Rasul seperti apa. Nah, apakah dengan hadir di majelis ilmu itu kita menjadikan semakin semangat dalam beribadah kepada Allah, semakin fastabiqul khairat ya, semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena ilmu itu kan bukan teori, hanya teori. Ilmu itu bukan hanya sebagai wacana, ilmu itu bukan hanya sebagai pengetahuan saja, tetapi bahwa sesungguhnya ilmu yang sejatinya ilmu itu atau ilmu yang sesungguhnya itu adalah ilmu yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Karena ini tujuan ilmu ya, bahwa ilmu itu yang kita cari ya, semakin kita bertakwa kepada Allah. Maka kita harus mengoreksi, apakah kita hadir dalam majelis ilmu itu semakin semangat beribadah kepada Allah? Apakah ketika kita menghadiri pengajian atau majelis ilmu itu semakin berlomba-lomba melakukan kebaikan, atau semakin malas beribadah kepada Allah, semakin rusak akhlak, semakin buruk hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia? Nah, ini harus menjadi evaluasi ya.
Kalau dulu Sufyan Ats-Tsauri menyampaikan bahwa ilmu itu dicari supaya kita semakin bertakwa kepada Allah. Abu Kilabah pernah berkata ya kepada Ayub, wahai Ayub, bila Allah memberikan ilmu kepadamu, maka tambahkanlah ibadah untuk Allah. Jangan hanya prioritas utamamu untuk mengajarkannya kepada manusia. Jadi ketika kita ketika Allah memberikan ilmu kepada kita, maka tambahkan ibadah misalnya. Nah, kayak Ramadan sekarang misalnya, ya Allah, misalnya hamba sudah tahu nih misalnya zikir nih, tentang zikir, maka fokus kita bukan fokus untuk mengajarkan pada orang lain, tetapi menambah, oh ya misalnya di Ramadan sekarang plus zikir kita istiqomah bertambah zikir apa, oh ya di hari sekarang kita udah dapat ilmu tentang misalnya tentang ibadah apa, nah kita konsistenkan misalnya. Oh duha kita nih kita konsistenkan walaupun hanya 2 rakaat setiap harinya misalnya. Oh kita konsistenkan misalnya sebelum tidur, konsistenkan untuk wudhu dulu, itu karena ada punya ilmu misalnya. Jadi semakin hari itu kita semakin variasi melakukan ibadah itu semakin banyak gitu ya. Oh di tahun ini saya ingin misalnya berjanji sama Allah ingin tepat waktu dalam sholat, nah itu belajar misalnya. Oh di tahun ini saya ingin bertambah amaliyah tilawahnya misalnya, asalnya 1 juz sekarang ditambah misalnya. Nah itu jadi betul-betul ketika kita mendapatkan ilmu, maka tambahkan ibadah kita pada Allah gitu ya. Jangan sampai seperti tadi, man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad illa bu'dan. Ketika bertambah ilmu ya tetapi tidak bertambah hidayah, maka dia itu akan semakin jauh dengan Allah gitu ya. Semakin banyak ilmu tetapi semakin jauh dengan Allah, karena tadi tidak berupaya untuk mengamalkannya gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, majelis ilmu yang berkah itu adalah menjadikan kita semakin ingat akhirat. Jadi harus sebuah majelis yang menjadikan kita semakin ingat akhirat, menjadikan hati kita semakin lembut. Nah, karena majelis ya para ulama adalah majelis yang mengingatkan kepada kampung akhirat, bukan majelis-majelis yang hanya provokasi politik misalnya, tentang berita tentang fitnah. Tetapi yang benar itu adalah majelis ilmu yang bagaimana kita ingat tentang akhirat, bagaimana kita tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia, bagaimana ya, karena kan sudah pernah dibahas berkali-kali bahwa orang yang cerdas al-qayyis itu adalah orang-orang yang selalu mengingat kematian, orang-orang yang selalu menyiapkan bekal untuk kematian. Nah, ini sudah seringkali hadis ini kita baca ya. An Ibni Umar, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu, sesungguhnya dia qala, bahwa dia pernah bercerita ya, kuntu ma'a Rasulillah, aku pernah bersama Rasulullah, faja'ahu rajulun minal ansor, kemudian datang seorang laki-laki dari Ansor, fasallamu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengucapkan salam sama Nabi. Tsumma qala, kemudian dia nanya ke Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Ya Rasul, dia nanya ya, orang Ansor itu, orang mukmin manakah yang paling afdal, yang paling baik? Qala, Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Jadi mukmin yang terbaik itu atau terafdol itu adalah yang paling bagus akhlaknya. Qala, kemudian nanya lagi, fa ayyul mu'minina aqyas, dan mukmin seperti apa yang paling berakal, paling cerdas? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, aksaruhum lil maut, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian ya. Aksaruhum bil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Jadi orang yang cerdas itu yang banyak mengingat kematian dan paling baik menyiapkan setelah kematian, menyiapkan bekal ya.
Nah, itulah orang yang cerdas itu seperti itu, orang yang berakal itu. Nah, walau misalnya ya sekolahnya misalnya SD juga nggak lulus misalkan, atau dia tidak punya gelar apapun, tetapi kalau dia senantiasa ingat kepada kematian, senantiasa ingat kampung akhirat ya, semangat dalam beribadah kepada Allah, nah ini adalah mukmin yang cerdas. Sebaliknya, walaupun gelarnya misalnya doktor, profesor, mentereng misalnya, sekolahnya di luar negeri, ijazahnya juga cum laude misalnya, tetapi ketika dia tertipu dengan gemerlapnya dunia, dia lalai dari kematian, dia lalai dari akhirat, maka orang seperti itu adalah yang jahil, yang bodoh, karena sesungguhnya orang tersebut tidak mengerti tentang hakikat kehidupan yang sebenarnya gitu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian, nah ini diantaranya ya ada 5 hal penting dalam menuntut ilmu yang setiap hari kita melakukan hadir di majelis ilmu ya. Ini 5 hal penting dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah luruskan niat. Hendaknya kita meluruskan niat ya dalam kita mengkaji ilmu agama, karena kan innamal a'malu binniyat. Kita sudah membahas ya hadis Umar ini agak panjang lebar. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Bahwa kita luruskan niat dalam mengkaji ilmu, karena setiap amal itu tergantung niatnya. Luruskan niat kita supaya kita itu kita ngaji supaya kita semakin baik, semakin dekat sama Allah, supaya hati kita semakin lembut. Nah, selama niat kita seperti itu, maka insya Allah kita akan meraih kebaikan di dunia, di akhirat kita. Salah satu pesan dari Imam Ahmad rahimahullah kepada anaknya bahwa niatkan yang baik dalam setiap aktivitasmu, ya engkau akan selalu dalam kebaikan selama engkau berniat yang baik. Pokoknya niat yang baik-baik gitu ya. Pokoknya ya Allah, aku itu ngaji setiap hari supaya semakin dekat sama engkau ya Allah. Semoga hati kita semakin lembut. Itu harus dijaga ya niat itu, bahwa ingin dekat dengan Allah, ingin lebih dekat lagi dengan Allah, ingin lebih mencintai Rasulullah, ingin hati kita semakin hari semakin lembut, semakin tergerak, semakin hati itu ya, ketika dibacakan ayat Allah itu bergetar hati kita. Nah kita ingin seperti itu. Kemudian bersemangat. Nah mencari itu ilmu itu harus bersemangat gitu ya. Jadi harus semangat dalam mencari ilmu, karena kunci kesuksesan itu adalah semangat. Tanpa semangat kita tidak akan mendapatkan ilmu gitu ya. Misalnya dengan malas, bahwa ilmu itu tidak diraih hanya sekedar dengan impian, angan-angan, tetapi ilmu itu diraih dengan perjuangan, pengorbanan, semangat. Nah kalau kita ya ketika mencari ilmu dunia saja begitu bersemangat ya, misalnya ya begitu bersemangat, nah apalagi dalam mencari ilmu agama. Jadi orang-orang yang malas misalnya, maka mereka itu tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu. Nah ini untuk mengejar akhirat ya, untuk mencari ilmu agama. Nah Nabi pernah bersabda ya, bahwa ihris, nah itu harus punya semangat. Ihris ala ma yanfa'uka, bersemangat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nah, harus bersemangat, harus ada ihris. Ya ihris, bersemangatlah ala man yanfa'uka, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Wasta'in billah, nah, mohonlah sama Allah ya, minta tolong sama Allah. Wala ta'jaz, jangan menyerah. Nah ini ya, Rasulullah pernah menyampaikan seperti ini, bahwa ihris ala ma yanfa'uka, kita harus bersemangat gitu melakukan hal yang bermanfaat. Kita harus bersemangat. Wasta'in billah, jangan lupa minta tolong sama Allah. Ya Allah, mudahkan hamba dalam mencari ilmu. Ya Allah, mudahkan hamba dalam melakukan berbagai ketaatan kepadamu. Ya Allah, wala ta'jaz, jangan lemah, jangan menyerah. Ini adalah 3 kunci kesuksesan yang disebut Nabi ya, bahwa semangat, mohon pertolongan sama Allah, dan pantang menyerah. Yang ketiga adalah berdoa sama Allah. Nah di antara yang harus kita perhatikan ketika menuntut ilmu ya, harus banyak berdoa sama Allah supaya Allah menambah ilmu kepada kita. Di antaranya ya, yang setiap pagi kita baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a
wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ini as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Dan ini yang sering kita baca ya, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku. Ini di surah Toha ayat 114 ya. Kita minta tambahan ilmu sama Allah, karena yang memberikan ilmu itu Allah gitu ya. Bahwa ilmu itu tidak diraih hanya dengan kecerdasan, bahwa ilmu itu tidak diraih hanya dengan kejeniusan kita, tetapi ilmu itu diraih berkat taufik dari Allah. Banyak orang yang cerdas tapi ilmunya tidak bermanfaat. Kecerdasannya itu tidak bermanfaat untuk dia gitu ya. Kayak orang Yahudi misalnya, para mohon maaf ya, ini misalnya kayak ada misalnya liberal atau filosof, walaupun tidak semuanya ya, mereka itu cerdas tetapi ilmunya ada sebagian tidak bermanfaat gitu ya. Jadi banyak orang kafir misalnya punya berbagai kecerdasan, tetapi kecerdasannya itu tidak menjadikan mereka beriman kepada Allah gitu, tidak menjadikan mereka semakin dekat dengan Allah, tidak menjadikan mereka semakin takut kepada Allah. Jadi kita harus selalu bergantung sama Allah ya, memohon, menjerit sama Allah, karena doa itu adalah kunci semua kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, bahwa doa adalah kunci semua kebaikan di dunia dan akhirat, karena semua kebaikan itu berada di tangan Allah. Biyadikal khair. Kita senantiasa dalam doa ya, bahwa dalam genggaman Allah seluruh kebaikan itu. Yang keempat adalah menghiasi diri dengan adab. Nah, jadi harus kalau para sahabat itu ya, mereka di sini begitu ya menghiasi diri dengan adab dan akhlak. Jadi dari Yusuf bin Husain rahimahullah, dengan adab engkau akan mendapatkan ilmu. Jadi harus ada adabnya juga ya, bahwa kita akan mendapatkan ilmu itu dengan adab. Maka seorang penuntut ilmu berusaha supaya Allah itu memberikan ilmu kepadanya dan harus berusaha memperhatikan adabnya. Bahkan dulu ya para ulama rahimahullah ketika ingin belajar ilmu, maka mereka belajar adab dulu gitu ya. Mereka belajar adab dulu. Jadi para ulama salaf itu mereka belajar adab sebelum belajar ilmu. Itu bertahun-tahun. Nah, maka hendaklah kita memperhatikan hal-hal ini ya, memperhatikan adab, memuliakan ilmu, memuliakan majelis ilmu, memuliakan orang yang menyampaikan ilmu, memuliakan orang yang menuntut ilmu. Nah, barang siapa yang memuliakan ilmu, maka ilmu akan memuliakannya. Dan barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka hati-hati, ilmu pun tidak akan memuliakannya. Jadi sabar, juga butuh kesabaran menuntut ilmu itu. Bahwa kita harus sabar ya menuntut ilmu, bahwa pantang menyerah ya, harus istiqomah dalam menuntut ilmu itu. Misalnya jangan semangat di awal, kesananya nggak ada lagi. Harus sabar, telaten, istiqomah. Nah, Nabi Musa ya, ketika belajar kepada Nabi Khidir, beliau mengatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala satajiduni insyaallah sabira wala a'silaka amra. Dia meyakinkan sang guru ya, Nabi Musa meyakinkan gurunya Nabi Khidir bahwa engkau akan mendapati aku insyaallah yang sabar gitu. Aku akan sabar wahai Khidir ya, Nabi Musa memohon-mohon ya. Pasti aku akan, insya Allah aku akan sabar, aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun, wala a'silaka amro gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa belajar ilmu agama itu harus sabar gitu. Tanpa kesabaran kita tidak akan dapat ilmu gitu. Kita harus meluangkan waktu kan ya, sambil dengan berbagai kesibukan, sabar mendengarkan, sabar mencatat, sabar memahami, sabar menghafal, sabar mengulang yang nggak paham misalnya. Itu butuh kesabaran dan butuh waktu yang lama gitu ya. Nah, ini kita lihat Imam Ahmad bin Hambal, beliau itu ulama yang luar biasa. Beliau pernah menyampaikan bahwa aku mempelajari bab head gitu ya, selevel Imam Ahmad bin Hambal butuh waktu 9 tahun. Nah, kita sebagai muslimah berapa tahun belajar tentang bab head ya. Suatu saat saya akan bahas bab head ini, karena ini ada sesuatu yang barangkali kita, oh ternyata yang seperti ini. Bagaimana, apakah kita sudah bisa membedakan ada darah head itu di hadisnya, ada al-kidru misalnya, bagaimana tohur itu seperti apa, kemudian berbagai halnya ya. Nah, itu juga kita butuh. Seorang Ahmad bin Hambal saja, beliau mempelajari bab head butuh waktu 9 tahun. Baru aku paham gitu. Artinya bahwa belajar itu butuh waktu yang lama,
butuh kesabaran, butuh biaya ya. Kalau Imam Malik menyampaikan bahwa dalam belajar ilmu agama itu beliau sampai menjual genteng rumahnya. Nah, ini dalam buku ini luar biasa ya. Semua itu karena menuntut ilmu itu butuh apa? Kesabaran. Kalau para ulama dulu ya. Nah, ini subhanallah sekali. Nah, mungkin untuk hari ini hanya itu saja dulu ya semangat kita dalam Ar-Rasikhuna fil Ilmi. Terima kasih sudah bergabung dalam komunitas kita ya yang walaupun sederhana dan yang mengisinya tidak ada yang lain-lain ya, hanya saya mungkin karena ini ya terima kasih sudah menjadi keluarga besar ya jihad fisabilillah dalam barisan Ar-Rasikhuna fil Ilmi, orang-orang yang ingin memperdalam masalah agama, orang-orang yang rakus terhadap ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semua. Semangat kita mencari ilmu di setiap harinya, Allah berikan keberkahan. Allah berikan ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu tandanya kita mampu mengamalkannya. Kita minta sama Allah diberikan hidayah taufik. Setiap ilmu yang Allah berikan kita berikhtiar untuk mengamalkannya. Hanya itu saja untuk renungan refleksi hari ini di komunitas Rasikhuna fil Ilmi. Terima kasih untuk tetap setia menjadi teman belajar di setiap pagi kita ya, dengan hal-hal sederhana yang kita bahas. Mudah-mudahan intinya hati kita semakin hari semakin lembut, hati kita semakin hari semakin dekat sama Allah, dekat lagi ya, dan semakin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Penti yang telah memberikan pencerahannya kepada kita tentang kajian Ramadan yang begitu mudah, dan mudah-mudahan kita bisa memahami dan selalu mendapatkan keberkahan ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, acara ini dengan membaca istighfar 3 kali, kemudian doa kifaratul majlis.